Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas dengan NIM 130-2024-0130 dari kelas A4 berkuliah di Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang aljabar matriks, yaitu Ren dan Trace. Adapun yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama definisi Ren, yang kedua sifat-sifat Ren, yang ketiga metode menentukan Ren, ada dua yaitu metode minor dan metode OB. Yang keempat trace matrix. Yang pertama definisi Ren. Ren dari matriks ukuran M kali N adalah jumlah maksimum dari vektor baris atau kolom yang bebas linear atau independen linear. 2. Ren dari matriks A adalah dimensi dari vektor baris kolom atau non-zero. 3. Untuk matriks A, jika vektor baris dan vektor kolom mempunyai dimensi yang sama, maka dimensi tersebut merupakan Ren matriks. Yang keempat, Ren dari matriks A dinyatakan oleh Ren A atau RA, atau bisa disebut Ren A sama dengan RA. Ren matriks dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu matriks itu singular atau non singular. Jika matriks dengan dimensi n kali n, maka Ren A sama dengan n, matriks A adalah non singular. Ren A lebih kecil dari n, matriks A adalah singular. Yang kedua, sifat-sifat Ren. Jika matriks berukuran M kali N, maka Ren A sama dengan Ren A ditranspos. Jika matriks A ukuran M kali N, maka vektor baris A adalah bebas linear jika dan hanya jika Ren A sama dengan N. Maka vektor kolom matriks A adalah bebas linear jika dan hanya jika Ren A sama dengan M. Kemudian kita menentukan metode menentukan Ren. Yang pertama itu metode minor. Jika minor matriks A dengan baris M, determinannya tidak sama dengan 0, dan jika minor matriks untuk baris M ditambah 1, determinannya sama dengan 0, maka matriks A mempunyai Ren sebesar M atau Ren A sama dengan M. Nah, kita masuk ke contoh pertama, yaitu metode minor. Yang contoh pertama yaitu tentukan Ren dari matriks berikut. Kita mempunyai matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, pertama kita tentukan M3 kali 3. Yang kita mau kalikan ini yaitu baris kolom pertama dengan kolom kedua. Contohnya seperti ini. Nah, langsung saja kita kalikan. 1 kali 6 kali 5 hasilnya 30, ditambah 2 kali 3 dikali 5 sama dengan 30, ditambah 1 kali 3 kali 10 sama dengan 30, dikurang 1 kali 6 kali 5 hasilnya 30, ditambah 1 kali 3 kali 10, hasilnya 30, ditambah 2 kali 3 kali 5 hasilnya 30. Nah, dijumlahkan yang ada dalam kolom yaitu hasilnya 90, ini juga 90, dan dikurang 90 kurang 90 hasilnya 0. Yang kedua, kita menentukan 2 kali 3, 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 nya itu kita coret baris ketiga kolom ketiga. Nah, kita tentukan ini seperti di bawah. 1 kali 6 6, 2 kali 3 6 sama dengan 0. Begitupun dengan ini 2 kali 2, yaitu kita hapus baris
baris kedua, kolom kedua. Salah. Kita hapus baris ketiga, kolom kedua. Nah, dikalikan ini dengan ini. 1 kali 3, 3. 1 kali 3, 3. 3 dikurang 3 hasilnya 0. Kemudian selanjutnya kita hapus baris ketiga dan kolom pertama. Kemudian kita kalikan ini. Nah, 2 kali 3, 6. 1 kali 6, 6. 6 kurang 6 hasilnya 0. Kemudian kita hapus baris kedua, kolom ke-3. Nah, kita kalikan ini. Nah, 1 kali 10, 10. 2 kali 10, 2 kali 5, 10. 10 kurang 10 hasilnya 0. Kemudian kita hapus baris kedua, kolom kedua. Nah, kita kalikan ini. Nah, seperti ini. 1 kali 5, 5. 1 kali 5, 5. 5 dikurang 5 hasilnya 0. Kemudian yang kita hapus yaitu baris kedua, kolom pertama. Nah, ini dikalikan. Nah, ini 2 kali 5, 10. 1 kali 5, 1 kali 10, 10. 10 dikurang 10 hasilnya 0. Kemudian kita tentukan berordo 1 kali 1. Nah, kita mempunyai di sini 1, ya hasilnya tetap 1. Kemudian ini 5, hasilnya tetap 5. Karena minor 1 kali 1 tidak sama dengan 0, maka range A sama dengan 1 karena berordo 1. Nah, kemudian kita masuk ke metode menentukan range. Yang kedua yaitu metode OB atau operasi baris elementer. Transformasi baris dan kolom matriks sehingga membentuk matriks Hermite kanonikal. Setiap elemen di atas atau di bawah diagonal utama bernilai 0. Elemen pada diagonal utama bernilai 1 atau 0 pada matriks tersebut membentuk matriks. Yang pertama, identitas atau segitiga atas. Dengan baris dan kolom sebesar M, maka matriks A mempunyai rank sebesar M atau rank A sama dengan M. Langsung saja ke contoh soal. Nah, kita mempunyai soal yaitu tentukan rank dari matriks berikut. Kamu berordo 2 kali 3. Nah, di sini
kita pertama menentukan, yaitu kita ubah baris pertama menjadi baris ketiga. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita kalikan minus 2 dikali baris kedua, kemudian ditambahkan dengan baris ketiga. Nah, yang diubah di sini yaitu baris ketiga. Nah, seperti ini. Kemudian baris pertama kita bagikan dengan 5, jadi seperti ini. Kemudian di sini kita ubah lagi baris kedua, dengan itu menjadi seperti ini. Kemudian kita ubah baris pertama ini menjadi seperti ini. Nah, karena di sini sudah ada diagonalnya, yaitu ini 1, maka bisa disimpulkan menjadi I2. Kemudian ada 0. Jadi ini berordo 1 kali 2, 2 kali 1. Jadi ren A nya yaitu 2. Nah, kemudian kita masuk ke trace matrix. Trace matrix adalah jumlah elemen diagonal utama pada matriks bujur sangkar atau kuadrat. Jika matriks A adalah bujur sangkar atau kuadrat ukuran M kali N, maka trace A dinyatakan trace A sama dengan N berdiagonal I sama dengan 1. A berordo I kali I sama dengan M diagonal J sama dengan 1. A J kali J. Langsung saya ke contoh soalnya, yaitu tentukan trace dari matriks berikut. Nah, di sini diagonal utamanya yaitu 1 dan 4. Kita jumlahkan ya seperti ini. 1 ditambah 4 menjadi 5. Yang kedua, kita mempunyai matriks ber 3 kali 3. Nah, diagonal utamanya itu ini 2, 2, 2. Kita jumlahkan 2 tambah 2 tambah 2 menjadi 6. Kemudian ini ketiga, matriks ketiga, yaitu diagonal utamanya 1, 5, minus 2. Kita jumlahkan dan kurang, yaitu 1 ditambah 5 dikurangi 2, karena minus jadi dikurang 2, hasilnya 4. Nah, kemudian matriks D yang mempunyai ordo 4 kali 4. Nah, diagonal utamanya yaitu 0, 1, 2, 3. Kita jumlahkan semua karena positif, jadi hasilnya adalah 6. Kemudian ada pun sifat-sifat trace matrix, yaitu jika C adalah skalar, maka trace CA sama dengan C trace A. Trace A ukuran plus minus B sama dengan trace A plus minus trace B. Trace A kali B dikurang trace B kali A. Trace B pangkat minus 1 kali A kali B sama dengan trace A. Kemudian trace A dikali A aksen sama dengan N diagonal I 1. I sama dengan 1,
M diagonal J sama dengan 1 A pangkat 2 I kali J. Itulah tadi materi aljabar matriks, yaitu range dan trace. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang salah diucap. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.